Saya akan berbicara tentang sesuatu yang sederhana dari satu tokoh yang namanya Saul. Ini tokoh yang jarang dibicarakan Bapak Ibu, tapi izinkan saya berbicara dari sudut pandang yang berbeda. Tahukah di Alkitab bercerita tentang tokoh Saul selalu dibandingkan dengan seseorang yang namanya Daud. Ya, dan kalau kita perhatikan, sebetulnya bisa jadi Alkitab Tuhan tidak perlu Daud kalau Saul ada dalam track yang benar. Ya mungkin cerita tentang Daud bisa jadi nggak perlu ada. Ya mungkin bisa jadi Daud adalah pilihan kedua. Ya seandainya Saul tidak harus melangkah pada keputusan-keputusan yang salah hari itu. Gitu ya. Tapi ya bercerita dengan kacamata yang berbeda. Akhirnya Tuhan munculkan seorang Daud. Tuhan munculkan seseorang untuk meneruskan apa yang Tuhan inginkan atas Israel lewat kepemimpinan yang namanya Daud. Tapi lebih daripada itu semua, kalau kita melihat hidup seseorang yang namanya Saul ini pria yang luar biasa, saudara. Ya, jadi kalau Anda memperhatikan Saul, di mata Samuel, dia adalah pria yang gagal. Dan memang dia gagal menjalankan panggilan Tuhan. Ada satu fase di mana kesempatan dia untuk berbalik, mengembalikan posisi hatinya, dia nggak ambil kesempatan itu, tapi justru memberontak, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, dan justru lebih menjaga gengsinya daripada apa yang seharusnya dia bangun di hadapan Roh Kudus. Akhirnya Tuhan izinkan seorang Saul mengalami sebuah perubahan. Tapi di lain sisi, kalau Anda temukan kehidupan Saul di mata bangsa Yabes Gilead, Anda akan temukan bahwa Saul ini pria yang hebat sekali. Dia adalah pria yang sangat bertalenta. Dia adalah pria yang sangat luar biasa. Dia adalah pahlawan bagi Yabes Gilead pada saat Yabes Gilead dalam posisi yang sulit di masa-masa yang tidak mudah. Saudara masih ingat suatu ketika Saul dan anaknya Yonatan meninggal dan mereka dipaku di dindingnya Bet-san, ya, dipaku di dindingnya Bet-san. Apa yang terjadi? Bangsa Yabes Gilead langsung hari itu mendengar Saul dipaku di dindingnya Bet-san. Mereka langsung bangkit. Dan Alkitab berkata mereka kumpulkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di antara mereka. Dan mereka masuk ke wilayah Bet-san yang notabene ini adalah wilayahnya orang Filistin. Yang dikepung dengan orang Filistin dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi mereka masuk ke wilayah orang Filistin dengan satu tujuan. Yaitu turunkan mayatnya Saul, turunkan mayatnya Yonatan, dibawa pulang kembali. Setelah itu Yabes Gilead dia berduka kurang lebih 7 hari lamanya. Untuk kematian Saul dan Yonatan hari itu. Pertanyaannya, apa yang dikerjakan oleh Saul untuk Yabes Gilead? Apa yang terjadi di hari-hari pertama di dalam kepemimpinan seorang Saul? Jadi Saul ini bukan pria yang lemah, dia adalah pria yang luar biasa. Bahkan dia pria yang sangat karismatik. Dan dia mempersatukan Israel, ada satu fase dia mempersatukan perang saudara yang berpotensi terjadi atas Israel hari itu. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau Anda perhatikan di dalam 1 Samuel 11, Anda akan temukan ya, Saul ini adalah seseorang yang ketika Yabes Gilead akan dihancurkan oleh bangsa Amon, oke? Dan bahkan dia akan dipotong-potong, tulang-tulangnya ini akan dipotong-potong gitu ya. Singkat cerita pada masa itu Saul datang dan Saul menyelamatkan bangsa Yabes Gilead ini dan dia membatalkan semua rencana jahat dari Amon. Orang-orang lemah ini dikumpulin semuanya sama Saul, diselamatkan semuanya sehingga kejadian itu tidak perlu terjadi di dalam 1 Samuel 11 itu. Jadi di mata mereka Saul ini adalah penolong orang lemah. Di mana mereka berdiri, Saul benar-benar berdiri untuk orang lemah, dia rela menjadi sisi minoritas hari itu untuk berdiri di depan orang lemah untuk membela apa yang harus dia bela. Dia mengkonfrontasi kebiasaan yang hari itu terjadi atas situasi di Israel. Yang hari itu yang terjadi gitu ya. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah Saul ini di mata orang Gilead, Saul ini adalah seorang pemimpin yang berani mengesampingkan semua kepentingan pribadinya demi kepentingan nasional Israel hari itu. Saudara ingat suatu ketika Saul perang. Ketika Saul perang, ternyata dia menang tapi belum menang total, Saudara. Oke? Dia menang dan belum menang total. Dan di dalam circle-nya Saul itu ada orang-orangnya dia, tapi juga ada orang-orangnya Samuel yang ada di situ. Nah, ketika dalam kondisi yang seperti ini, orang-orang Samuel itu ngomong ke orang-orangnya Saul. Dia ngomong begini, kamu ngapain ikut sama Saul? Tuh lihat, dia perang aja gak bisa selesaikan perangnya. Dia gak bisa menang total semuanya, gitu ya. Dia lakukan sesuatu juga gak tuntas. Kamu ngapain ikut pemimpin sama seperti dia?
gitu kan. Nah waktu itu semua pengikutnya Saul diam, sampai suatu ketika mereka masuk ke peperangan lagi dan peperangannya menang. Saul menang dalam peperangan bersama dengan tentaranya, dia menang dengan peperangan semuanya. Anda tahu, pengikut-pengikut Saul datang kepada Samuel. Dan datang kepada Samuel dan berkata, Samuel, boleh gak aku tahu, itu pengikut-pengikutmu yang mengatakan Saul gak bisa menang perang, mana mereka semua? Kita mau mereka semua ada di tempat ini, berbaris tempat ini, kami mau penggal kepala mereka satu-satu. Dan hari itu terjadi huru-hara yang sangat sulit di tengah-tengah mereka, hampir terjadi perang saudara. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Saul dengan cepat datang, kemudian dengan cepat dia berkata, enggak, hari ini enggak boleh ada peperangan. Karena ini adalah hari di mana Tuhan membebaskan Israel. Kita justru enggak boleh perang. Satu dengan yang lain, kita justru harus bersatu untuk Israel. Kurang lebih bahasanya begitu. Jadi hari itu potensi perang saudara yang terjadi dibatalkan oleh kehadiran seorang Saul. Jadi benar-benar Saul hari itu menanggalkan kepentingan pribadinya. Dia memegang kepentingan nasionalnya hari itu. Kemudian dia mempersatukan Israel yang lagi ribut. Dia mempersatukan pengikutnya dengan pengikutnya Samuel. Dia satuin semuanya dengan satu tujuan. Ini gak boleh terjadi peperangan. Karena kita satu Israel yang sama-sama sedang mengalami peperangan ini bersama-sama. Gitu ya. Jadi di mata orang Yabes Gilead yang melihat semua proses ini terjadi. Mereka melihat Saul ini adalah seorang pemersatu. Dia adalah pria yang sangat hebat, saudara. Jadi ini bukan pria lemah, tapi pria yang penuh dengan talenta. Pria yang karismatik, pria yang bisa melihat segala sesuatunya sebetulnya punya kecenderungan dengan kebijaksanaan yang begitu luar biasa. Gitu ya. Dan kemanapun Saul pergi, kalau Anda membaca di dalam 1 Samuel 14 ayat 48 ya. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Memukul kalah orang Amalek. Melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Jadi Saul ini perang di mana-mana. Dia babat alas gitu ya. Dia perang di sisi utaranya Israel. Dia perang di mana-mana dengan satu tujuan. Yaitu penindas yang menindas orang-orang lemah. Itu semua dikalahkan semua. Sehingga hari itu tidak terjadi penindasan atas Israel. Jadi apa yang dilakukan Saul benar-benar dia mentransformasi Israel. Dia mengubah keadaan. Dia membalikkan semua situasi. Penindas-penindas dia lawan semuanya. Sehingga dia berdiri mengkonfrontasi keadaan-keadaan yang hari itu tidak benar. Yang terjadi dan hari itu Saul ke sana untuk mengubah situasi itu. Bahkan Saul menghilangkan ya. Dia menghilangkan peramal, penyembah-penyembah berhala. Di Israel dihilangkan semuanya, memang tidak dibunuh. Tapi dijauhkan dari Israel dengan tujuan supaya orang Israel gak ketemu dengan mereka. Supaya Israel gak punya lagi hubungan dengan peramal-peramal ini. Walaupun ironisnya akhirnya justru Saul datang ke mereka. Dan meminta petunjuk kepada si peramal ini. Sudah bisa gak Anda membayangkan? Saul ini adalah orang yang hebat. Dia orang yang powerful. Dia seseorang yang menjadi tokoh pemersatu. Dia membantu para penindas. Membantu orang-orang yang tertindas. Ya. Dia menolong rakyat yang dalam kondisi yang sulit. Dia menolong gak pilih-pilih. Dia betul-betul mengambil posisi untuk lewat keputusan yang dia buat. Posisi-posisi yang mungkin tidak mudah. Demi dia melihat perdamaian atas Israel hari itu terjadi. Dia mempersatukan banyak hal atas Israel hari itu. Jadi ini bukan pria yang buruk. Ini adalah pria yang luar biasa. Tuhan tidak salah memilih seorang Saul. Tuhan gak salah melihat potensi seorang Saul. Ya Tuhan gak salah pilih dengan keputusan yang hari itu yang mungkin terasa seperti kebetulan. Ya Saul ini kan jadi raja kesannya seperti kebetulan. Dia cari keledai ayahnya yang hilang bersama dengan bujangnya sampai sore hari gak ketemu. Akhirnya si bujang berkata, Tuhan kalau kita pulang tanggung. Lebih baik terusin aja, di situ ada pelihat. Siapa tahu dia nanti beritahu keledainya. Gitu ya. Singkat cerita mereka terusin sampai ke pelihat. Justru di tempat pelihat ini dia bukan hanya mendapatkan keledai, tapi diurapi menjadi raja atas Israel tanpa dia duga. Jadi benar-benar seolah-olah kondisinya seperti kebetulan, tapi kebetulan yang ditata oleh Tuhan sedemikian rupa. Tapi Tuhan tahu persis, Saul bukan pria yang buruk. Saul adalah pria yang punya kapasitas. Saul adalah pria yang punya talenta. Saul adalah pria yang karismatik. Saul adalah seseorang yang bisa membela kaum lemah. Saul adalah seseorang yang bisa mempersatukan Israel. Khususnya saat Israel mengalami fase-fase yang sulit dalam hidupnya. Pernahkah Anda melihat pria ini luar biasa? Potensinya luar biasa. Hidupnya luar biasa. Pertanyaannya adalah apa yang membuat Saul
akhirnya nggak happy ending, saudara. Sebenarnya core strength masalahnya itu di mana sih? Apa yang membuat Saul ini akhirnya nggak happy ending? Padahal dia seorang pahlawan di depan bangsa Gilead. Tapi ternyata berakhir di mata Samuel bukan seorang pahlawan. Karena Tuhan mengubah keputusannya lewat seorang nabi yang namanya Samuel ini. Apa yang terjadi dengan seseorang yang namanya Saul? Seorang yang penuh talenta. Seseorang yang menang perang. Seseorang yang membuat keputusan. Dan keputusan yang dia buat selalu berujung pada sesuatu yang hebat sebetulnya. Tapi apa yang membuat pria yang hebat ini akhirnya ditinggalkan Tuhan? Apa yang membuat pria yang sangat bertalenta ini akhirnya Tuhan beralih kepada pria lain yang namanya Daud? Bukan karena panggilannya salah, tapi ada situasi kehidupan seorang Saul yang sejak awal itu tidak clear di hadapan Tuhan. Di balik semua achievement dan pencapaian yang dia bisa bangun bersama dengan Tuhan. Nah saudara, inilah DNA tentang kekristenan. Kekristenan itu bukan sekedar berbicara tentang pencapaian. Walaupun pencapaian adalah buah dari respon hati yang benar. Orang yang respon hatinya benar pasti mencapai sesuatu. Ya, kesetiaan itu nggak pernah membohongi hasil. Orang yang belajar tinggal dalam kesetiaan, orang yang belajar punya respon yang benar, orang yang belajar menghargai kekudusan, orang yang belajar menghargai kebenaran, nah hidup dalam kebenaran. Mungkin di awal-awal sulit, tapi semua kesulitan itu tidak pernah membohongi hasil. Ujungnya pasti kemenangan dan kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Tapi di balik itu semua, kadang-kadang kehidupan kita juga bukan hanya tentang pencapaian. Tapi tentang bagaimana proses mencapai apa yang seharusnya dia jalani bersama dengan Tuhan. Dan di titik inilah sejak awal Saul itu tidak clear di hadapan Tuhan. Di titik inilah sejak awal Saul gak selesai dengan semua proses perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Kita lihat beberapa hal, apa yang terjadi dengan dia. Ya jadi legasinya di hadapan Yabes Gilead itu bagus. Luar biasa gitu ya. Tetapi satu yang dia hilang, yaitu dia tidak memiliki relationship dengan Tuhan sejak dari awal. Sejak dari awal Tuhan panggil dia. Ada satu kegagalan seorang Saul yang berkali-kali Tuhan bangun dan Tuhan ingatkan. Tapi dia tidak merespon dengan benar. Yaitu kegagalannya untuk menjaga relationship-nya bersama dengan Tuhan adalah relationship yang benar di hadapan Tuhan. Kalau Anda melihat keseluruhan cerita tentang Saul, Anda gak akan temukan seperti Mazmur Daud gitu ya. Ketika kejepit, Daud datang kepada Tuhan. Ketika diberkati pun, Daud juga datang kepada Tuhan. Di masa-masa yang sulit, dia lari kepada Samuel. Dia datang dalam hadirat Tuhan. Banyak cerita, banyak nubuatan, banyak mazmur-mazmur yang menceritakan bagaimana keseharian Daud bergaul dengan Tuhan. Dan cerita itu tidak pernah ada di hidup seorang Saul. Ya, Anda gak akan temukan Saul bernyanyi memuji Tuhan, gak temukan itu. Ya. Anda gak akan temukan Saul datang kepada Tuhan bersaat teduh meminta pertolongan Tuhan. Gak pernah ada cerita itu. Yang ada adalah cerita dia datang kepada Tuhan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Supaya pengakuannya terhadap orang Israel gak jatuh. Supaya wajahnya sebagai raja tidak dipermalukan atas Israel. Hanya itu. Dia datang bukan untuk tanya kepada Tuhan. Tapi dia datang untuk memaksa kepada Tuhan supaya reputasinya gak hancur di depan mata orang Israel. Itu saja yang dilakukan oleh seseorang namanya Saul. Sehingga Saul gak punya cerita tentang relationship. Saul gak punya cerita tentang sebuah hubungan yang dia bangun bersama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu satu hal dalam hidup ini. Kita bisa mencapai sesuatu. Kita bisa punya talenta untuk banyak hal. Kita bisa hidup, kita merasa berhasil pada 1-2 area dalam hidup kita. Dan itu semua baik. Tidak ada yang salah dengan keberhasilan. Tidak ada yang salah dengan talenta yang kita punya. Tidak ada yang salah dengan achievement yang Tuhan wariskan untuk kita nikmati. Nggak ada yang salah dengan apa yang Anda tahu yang menolong Anda untuk melompat lebih tinggi yang mungkin orang lain tidak tahu hari ini. Dan itu adalah bagaimana Tuhan membentuk hidup Anda untuk jadi pria dan wanita yang jauh lebih kuat, bijaksana, punya kapasitas tertentu pada bidang-bidang tertentu. Nggak salah dengan itu semua. Tapi ada satu hal basic yang tidak boleh kita tinggalkan. Selama kita mau melihat Tuhan itu sungguh-sungguh jadi raja dalam hidup kita. Yaitu kita mengizinkan relationship kita dengan Tuhan adalah relationship yang terus terjaga. Di posisi manapun Tuhan memanggil pertumbuhan kita. Ada orang-orang di posisi tertingginya. Ada orang-orang di posisi tersulitnya di dalam hubungan, di dalam situasi kehidupan. Tetap di situ ada satu panggilan yang tidak boleh diubah. Yaitu panggilan untuk menjaga relationship-nya pribadi di hadapan Tuhan. Dan inilah yang dimiliki oleh seseorang yang namanya Daud.
dan yang tidak dimiliki oleh seorang pria yang luar biasa yang namanya Saul ini sendiri. Nah hari ini yuk mari sama-sama kita melihat Allah kita adalah Allah yang orientasinya adalah relationship. Dia adalah Allah yang orientasinya adalah hubungan. Dia ciptakan kita karena hubungan. Kemahakuasaan gak butuh orang. Kemahahadiran Tuhan tidak butuh orang. Oke? Kemahatauan Tuhan gak butuh orang. Tapi ketika kita berbicara Allah itu kasih. Kasih itu butuh objek. Ya, yang namanya kasih itu butuh objek. Kasih tanpa objek itu cuma ngomong Bapak Ibu. Ya kasih betul-betul kasih harus ada objeknya. Dan cara Tuhan untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah Maha Kasih dengan sebuah cerita untuk dia bangkitkan seorang manusia, dia lahirkan seorang manusia, dia ciptakan seorang manusia supaya dia menjadi Allah yang punya kesempatan untuk mengasihi. Dia menjadi Allah yang bercerita bahwa akulah kasih itu sendiri. Dan kasih itu butuh objek. Dan objeknya adalah kita semua sebagai satu pribadi yang dikasihi. Jadi kalau berbicara tentang Tuhan bukan bicara tentang pencapaian. Kalau bicara tentang Tuhan, bukan bicara tentang banyaknya jam pelayanan kita semata-mata. Walaupun itu menceritakan tentang kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Gak ada yang salah dengan pelayanan kita. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang Tuhan, bukan berbicara tentang jadwal tertentu yang kita bangun di hadapan Tuhan. Bukan hanya tentang itu. Tapi kalau berbicara tentang Tuhan adalah berbicara tentang apakah kita di proses perjalanan hidup kita dengan Tuhan hari-hari ini, kita ini punya relationship yang clear di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang relationship. Ya. Kenapa? Karena begitu hubungan tidak penting di dalam hidup kita, maka semuanya akan dilegalkan demi pencapaian. Coba Anda lihat. Begitu Anda melihat hubunganmu dengan istrimu gak penting, maka Anda bisa melakukan apapun gak peduli istrimu. Setuju atau gak setuju. Begitu hubungan dipukul, hubungan gak sehat, hubungan gak terbangun, maka kita akan melakukan apapun demi pencapaian. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dan inilah yang terjadi dengan seseorang yang namanya Saul. Dia kelihatan luar biasa. Dia kelihatan jadi pahlawan di sana sini. Dia kelihatan mencapai ini dan itu. Tapi di balik semua pencapaiannya, ternyata dia tidak melihat relationship-nya dengan Tuhan adalah sesuatu yang penting. Akhirnya ada satu titik ketika Tuhan menguji relationship dengan antara Saul dengan dia. Dan keputusannya harus dia buat di lapangan. Dan keputusan sehari-hari dia gagal di sana. Akhirnya dia punya cara pikirnya sendiri. Yang dia putuskan karena dia tidak menghargai relationship-nya bersama dengan Tuhan. Nah hari ini yuk sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sama-sama yang sering kita bicarakan. Sebuah area yang seharusnya menjadi keseharian yang hidup di dalam hidup kita. Tapi di waktu yang sama, waktu kita buka mata, kita ketemu dengan pekerjaan. Di waktu yang sama, waktu kita buka mata, kita ketemu dengan target. Di waktu yang sama, waktu buka mata, Anda ketemu dengan tagihan. Di waktu yang sama, ketika Anda buka mata, Anda ketemu dengan hiruk pikuk keseharian yang ada di sekitar kita. Di mana di situ selalu berbicara tentang achievement, target, segala hal diselesaikan, pressure, dan semuanya. Dan ini membuat kita lupa bahwa di atas semua itu yang sedang kita kerjakan, harus ada satu fondasi yang tidak boleh goyah. Yaitu relationship kita bersama dengan Tuhan. Karena itu adalah awal supaya kita tidak tabrak apapun yang seharusnya kita tabrak. Begitu relationship kita dengan Tuhan bermasalah, maka yang lain yang ada di luar kita, tiba-tiba kita berani lompat pagar. Kita berani lakukan sesuatu di luar kota. Kita lompat ke area-area tidak seharusnya kita ada di tempat itu. Kenapa? Ya karena kita relationship-nya tidak lagi kita hargai. Karena kita tidak menghargai relationship, maka yang terjadi adalah orientasi. Pokoknya tercapai dulu, pokoknya begini dulu, pokoknya aku menang dulu, pokoknya hatiku di-entertain lebih dulu, pokoknya hatiku puas dulu. Ya, kita nggak lagi memperdulikan. Kalau aku lakukan ini, dampaknya hubunganku dengan Tuhan seperti apa? Kalau aku lakukan ini, dampaknya ya relationshipku dengan Tuhan jadi seperti apa? Kalau aku lakukan ini, dampaknya nanti surga melihat aku. Hubungan kami akan rusak atau tidak? Gak jadi penting buat kita. Kenapa? Karena memang sejak awal Saul melihat relationship tidak pernah penting buat dia.
Inilah kegagalan pertama dari seseorang yang namanya Saul, Bapak Ibu Saudara. Saudara masih ingat suatu ketika Yesus dibaptis, ya, tiba-tiba burung merpati datang sebagai lambang Roh Kudus. Di waktu yang sama langit terbuka dan di sana ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, sebetulnya itu juga cerita tentang hubungan. Surga mau berkata, hei, kita ini tiga adalah satu tapi punya tiga pribadi. Dan kita ini punya hubungan satu dengan yang lain. Allah berbicara tentang relationship. Hidup kita kalau kita kenal Tuhan selalu landingnya adalah tentang relationship. Nah hari ini pertanyaannya adalah Anda ke gereja, kita datang ke rumah Tuhan, kita lakukan aktivitas kita tiap minggu. Pertanyaan berikutnya adalah larinya, motivasi dan orientasi kita ini mau kemana? Kita melihat orientasinya hanya sekedar karena hari Minggu aku datang ke gereja. Orientasinya sekedar karena hari Minggu aku harus ibadah. Ya karena SOP-nya tiap minggu ibadah gitu ya. Karena hari Minggu maka aku punya aktivitas rohani sebagai seseorang Kristen. Atau kita bisa melihat kita lakukan ini karena aku mau jaga relationship-ku ini tetap penting di hadapan Tuhan. Dan aku mengambil keputusan dengan hati-hati karena aku jaga relationship-ku, hubunganku dengan Tuhan adalah sesuatu yang penting. Dan aku menjaga perkataanku dengan hati-hati karena aku jaga relationship-ku dengan Tuhan adalah sesuatu yang penting. Dan aku mengambil keputusan-keputusan di hari-hari ini. Keputusan itu dasarnya adalah aku mengambil keputusan yang sulit ini karena aku jaga supaya relationship-ku menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, ini adalah area yang sederhana tapi penting. Sudah ingat suatu ketika Daud itu ada di Siklon. Ketika dia pergi menang perang, bayangin ya, Daud pergi dia menang perang, tapi dia sudah menang berhari-hari. Dia mau pulang ke Siklon. Bayangin aja Anda pagi-pagi berangkat kerja. Dari pagi sampai malam jam 9. Kerja, ngurus ini semuanya diurus, semuanya kondisi badan capek sekali. Setelah itu Anda naik mobil dan pulang ke rumah. Pertanyaan saya, apa yang ada dalam ekspektasimu? Betul? Anda pasti ingin pulang ke rumah, mandi air hangat, betul? Ketemu istri, ketemu dengan anak, nonton TV sebentar gitu ya. Atau lakukan apa-apa, nanti Anda membayangkan mungkin nonton film Korea, drakor pada muncul semua. Itu pikiran kita bukan? Ternyata waktu pulang, istrinya ditawan. Harta bendanya ditawan. Semua istri-istri pasukannya, semuanya ditawan. Dan yang lebih sulit lagi adalah, bukan itu yang terberat bagi Daud. Yang terberat bagi Daud adalah orang-orang yang dia cintai, yaitu para pasukannya. Hendak melempari dia sendiri dengan batu. Itu masa yang paling sulit bagi seorang Daud. Sudah tahu, Daud bisa teriak loh. Daud bisa ngomong ke mereka, kamu gak tahu aku ngalami gini gara-gara ini. Dia bisa salahin Saul, dia salahin situasi, dia salahin ini, salahin itu. Oh dia bisa punya respon yang salah hari itu. Tapi inilah yang membedakan dia dengan seorang yang namanya Saul. Saya membayangkan hari itu pasti Daud nangis. Dia ngomong dengan Tuhan, Tuhan why? Aku ini perang bukan untuk aku perang untuk Israel. Di mana Israel kejar-kejar gua, mau bunuh aku. Aku ini lari dari satu gua ke gua lain. Dan sekarang kau suruh aku perang untuk Israel. Aku tetap perang walaupun yang ku bela. Israel yang ku bela hari ini mengucilkan aku dan ingin membunuh aku. Dan dia tanya waktu aku pulang. Kok semuanya dibakar? 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 7 bulan. Ya semua harta kami dihabisin. Semua dibuat jadi sengsara. Why? Daud bisa teriak. Daud bisa nangis. Dia mungkin marah dengan keadaan. Hari itu mungkin tersesat, hatinya bisa salah, dia nangis sambil tanya dengan Tuhan, Tuhan why? Apa yang salah dengan situasi ini? Tapi yang membedakan Saul dengan Daud adalah waktu Saul mengalami itu, dia berkata, ya aku tahu aku salah. Tapi kamu gak tahu kalau gua raja di Israel, ayo hormati gua. Ngomongnya ke Samuel begitu. Tapi seorang Daud gak gitu. Dia justru yang dia lakukan apa? Dia menghargai relationship-nya. Dia datang ke hadirat Tuhan. Dia pakai baju efodnya. Mungkin dia pakai baju efod itu dengan tetesan air mata. Kondisi galau, capek sekali fisiknya. Orang salahin dia, batu mungkin sudah siap-siap bertebaran. Tapi dia dengan baju efodnya masuk ke rumah Tuhan. Dan dia tanya, Tuhan
Apa yang harus kulakukan? Sulit sekali. Semua orang salahin aku. Aku gak tahu mereka lari kemana. Apa yang harus kulakukan? Please give me your wisdom. Haruskah aku kejar? Dan hari itu Tuhan menjawab, oke, kejar mereka, aku akan menang dalam pertempuran ini. Sudah aku sesuatu, inilah bedanya Saul dengan Daud. Kalau ngomong masalah, kalau ngomong kejepit, dua-dua kejepit Bapak Ibu. Dua-dua kejepit. Dua-dua punya masalah yang sama-sama sulitnya. Saul disudutkan sedemikian rupa. Ya karena keputusan yang salah hari itu, walaupun dia punya kesempatan untuk bertobat. Tapi justru dia tidak mengambil kesempatan untuk bertobat, tapi justru memakai kesempatan itu untuk pakai topeng dan menjaga reputasinya semata-mata. Tapi beda dengan Daud. Daud justru datang dengan effortnya dan dia berkata, ya Tuhan, sudah terjadi. Aku gak tahu maksudmu apa. Pasukanku semuanya ditawan, anak istri. Harta benda dihabisin, kem-kem semuanya dibakar. Apa yang harus kulakukan? Dia gak ngomong ke Tuhan, bela aku di depan pasukanku. Malu nanti muka gua di depan mereka. Daud ngomong gitu. Why? Karena satu, Daud menghargai relationship. Daud menghargai hubungannya dengan Tuhan. Justru karena hubungannya dengan Tuhan yang strong inilah, Daud rela disalah ngerti pasukannya. Daud siap telan pil pahit itu, walaupun itu gak enak. Daud siap hadapi situasi yang baginya hari itu penuh pertanyaan dan tidak membingungkan. Dan dia memutuskan untuk silent, dia diam. Dan dia tanya kepada Tuhan. Di saat dia punya kesempatan untuk teriak, dia punya kesempatan untuk memberontak, dia punya kesempatan untuk marah. Tapi dia memutuskan untuk tidak lakukan itu. Karena satu alasan, dia menjaga relationship-nya bersama dengan Tuhan. Saudara, inilah kegagalan seseorang yang namanya Saul. Saul punya semuanya. Dia hanya kalah dalam satu hal. Yaitu relationship-nya tidak terbangun dengan sehat sejak awal di hadapan Tuhan. Hari ini yuk sama-sama. Tidak salah dengan semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Talenta yang Tuhan berikan. Kelebihan demi kelebihan yang Tuhan bangun. Kepercayaan di dalam sebuah pekerjaan itu semua baik, itu semua harus, itu semua bentuk kewajiban, bentuk tanggung jawab kita. Ketika Tuhan percayakan itu dalam hidup kita adalah bentuk tanggung jawab kita untuk kelola dengan cara yang terbaik. Tapi lebih daripada itu, kita harus tahu satu hal, semuanya itu landasannya adalah relationship kita bersama dengan Tuhan. Orang yang punya relationship bersama dengan Tuhan, dia bisa menjadi orang-orang yang waras untuk memutuskan banyak hal di tengah-tengah situasi yang sulit yang harus dia pilih dalam hidupnya. Percaya, yang antusias katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Saul jadi konyol hari itu keputusannya? Ya, suatu hari Tuhan berkata, Tuhan mau supaya menghabisi semua yang ada dari Amalek. Ya, tetapi Saul memilih untuk nggak bunuh kambing domba. Ya, otaknya otak dagang. Ya. Sebetulnya logikanya Saul itu nggak salah-salah bener. Ya, daripada aku nggak bunuh, daripada dibunuh nanti cari lagi gitu kan. Lebih baik nggak usah dibunuh, ini bisa dipakai kok. Dia mau menolong Tuhan dalam situasi itu. Maksudnya itu mungkin begitu. Gitu. Ya, tapi di balik semua cerita itu, ini bukan tentang maksud baik atau bukan maksud baik. Tapi tentang sebuah proses di mana Tuhan melatih ketaatan Saul di dalam situasi itu. Dan ternyata hari itu dia mengikut Tuhan dengan argumennya sendiri. Dia menerjemahkan setiap ketaatan ya semau-mau yang dia pikirkan sendiri tentang Tuhan. Kenapa sekali lagi? Karena dia nggak punya relationship dengan Tuhan. Dia nggak hargai relationship. Sehingga yang terjadi adalah udahlah gue putusin begini. Tuhan seharusnya ngerti ke aku. Gue putusin begini aja. Tuhan kan kenal aku, Tuhan pasti ngerti. Ya, dia nggak hargai relationship-nya itu sejak awal. Sehingga dia rela melukai, rela keluar batas, rela keluar kotak. Akhirnya dia menerjemahkan firman Tuhan semau-maunya dia. Di dalam proses perjalanan dia mengambil putusan. Nah hari ini kalau kita nggak hati-hati, kita bisa kejebak dalam ruangan yang sama. Kenapa? Karena ruangan ini bukanlah ruangan yang diberlakukan untuk orang Kristen baru. Orang Kristen baru cenderung lebih hati-hati mengambil keputusan. Orang Kristen lama justru kalau kita nggak hati-hati, kita kejebak untuk membiasakan atau merendahkan harga dari kasih karunia itu sendiri.
membenarkan segala sesuatu yang kita tahu itu salah. Dan atas nama sisi rohani yang lain, kita bisa membenarkan segala sesuatunya. Nah, ini adalah jebakan yang membuat kekristenan kita gak bertumbuh. Kita bisa bertarung di kolam yang tidak seharusnya kita ada di sana. Cirinya apa, saudara? Cirinya adalah, kondisi seperti Saul ini adalah, cirinya adalah dia gak pernah merasa sungguh-sungguh bersalah. Pernah gak ada ketemu dengan seseorang yang dia gak pernah sungguh-sungguh merasa bersalah? Ya, seseorang salahkan dia berkata, enggak, bukan aku, itu loh karena istriku, itu loh karena pekerjaanku, itu loh karena ini. Kalaupun dia masuk ke penjara pun, dia akan berkata, enggak, itu loh karena hakimnya jahat. Gitu Bapak Ibu saudara. Kenapa? Karena hatinya gak pernah betul-betul liquid untuk mengizinkan Tuhan mengoreksi dan mengerjakan sesuatu dalam hidupnya. Dan itulah yang membuat Saul gak bisa melihat hati Tuhan. Berkali-kali Tuhan mencuri perhatian supaya Saul noleh kepada Tuhan dan mengubah respon hatinya. Tapi karena hatinya terus dalam posisi yang gak pernah merasa salah, gak pernah mau dikoreksi, gak pernah merasa bahwa dia sesuatunya coba diselesaikan sih dengan caranya yang dia harus dengar. Dia gak bisa lihat bahwa ada suara Tuhan yang seharusnya dia landing di hatinya. Untuk dia dengar arahan, untuk dia dikerjakan, untuk dia dibentuk, untuk dia menjadi pria yang lebih teachable, untuk dengar apa yang Tuhan inginkan, untuk dia tumbuh di dalam area itu. Ya, jadi akhirnya dia tumbuh dengan pemikiran sendiri. Kristen nggak? Kristen. Ya, ini bukan ngomong tentang Kristen atau non Kristen, dia Kristen, tapi kekristenannya diterjemahkan semau-maunya dia. Ya, kekristenannya diterjemahkan dengan hati yang keras. Kekristenannya taruh salibnya di atas puncak gunung dan kita nggak tersentuh. Kita nggak bisa lagi dikoreksi. Ya, kita nggak bisa lagi mengalami sebuah pertumbuhan lewat orang-orang di sekeliling kita. CG nggak bisa lagi berbicara dalam hidup kita. Pemimpin rohani nggak punya lagi ruangan dalam hidup kita. Situasi yang membentuk kita tidak membuat menjadi tempat untuk kita belajar. Kita selalu playing victim. Aku begini karena itu, aku begitu karena itu, aku begitu karena korban ini dan sebagainya. Akhirnya dia kejebak dalam ruangan yang salah. Dan ini yang terjadi dengan seseorang yang namanya Saul, saudara. Ya, karena itu Bapak Ibu saudara, kenapa kok kita perlu komunitas? Kita perlu seseorang di mana kita tumbuh bersama. Kita perlu gereja lokal, di mana gereja lokalmu harus gereja lokal yang berani speak up tentang kebenaran. Dan kadang-kadang gores hati kita sampai dalam. Tapi bukan dengan tujuan menghancurkan hidup Anda. Tapi dengan tujuan untuk mencalikkan sesuatu yang salah adalah salah. Sesuatu yang harus diubah adalah sesuatu yang diubah. Ya, kadang-kadang Anda akan ketemu dengan Kosem Celani yang ngomongnya keras, ceder pada area tertentu. Ya, ada situasi-situasi tertentu dibuka dengan keras, nilai dibangun dengan tajam. Bukan dengan tujuan menghancurkan. Kalau mau menita bubukan bisa, khotbahin aja ngomong tentang berkat terus-terus, pokoknya diberkati terus. Kita nggak pernah ngomong tentang proses, kita nggak pernah ngomong tentang kebenaran, kita nggak pernah ngomong tentang pembentukan, kita nggak bangun tentang value dan sebuah pilihan-pilihan hidup yang dengan clear harus pilih di depan, bisa kalau mau lakukan itu. Tapi gereja ini memilih untuk tidak lakukan itu. Kenapa? Karena kita mau bangun kekristenan dengan kacamata yang benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kita mau bangun kekristenan yang bukan meninabobokan jemaat sehingga Anda menjadi orang Kristen yang tinggal di kapal pesiar. Padahal Tuhan memanggilmu seumur hidup untuk tinggal di atas kapal perang. Di mana di sana kita terus berperang minimal dengan diri kita sendiri untuk mengalami pertumbuhan kita bersama dengan Tuhan. Di titik itulah Tuhan memanggil. Di titik itulah kita harus mengizinkan hati kita dibentuk. Lewat proses kehidupan, lewat situasi-situasi yang ada di sekeliling kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang ketiga saudara, apa yang terjadi dengan seorang namanya Saul? Saul ini memiliki hubungan yang tidak sehat dengan pemimpin yang lain. Inilah masalah seorang namanya Saul. Ya. Saul memiliki hubungan yang tidak sehat dengan pemimpin yang lain. Ya. Ini bukan hanya sekedar leading up, bukan hanya sekedar ke atas, ya, tapi semua, ya, di sisi partner-partner kepemimpinan dia tidak memiliki hubungan yang sehat. Dengan Daud dia nggak punya hubungan yang sehat, dengan pemimpin dengan Samuel dia juga nggak punya hubungan yang sehat, sehingga dia nggak punya arahan yang terlihat, yang menolong dia untuk maju ke depan. Di waktu yang sama, dia nggak punya atmosfer rohani yang menjagai dia untuk ada dalam sebuah track yang terus ada dalam koridor dan track yang benar. Lingkungan kepemimpinan, mau dari atas, dari samping, dari bawah, mereka adalah orang-orang yang menjagai atmosfer dan pilihan-pilihan kita di dalam track yang benar. Lingkungan kepemimpinan kita dari atas ke bawah,
Mereka adalah orang-orang yang memberikan arahan kita lewat pribadi yang terlihat. Yang kadang-kadang meneguhkan, mengkonfrontasi, memberikan nilai, membangun hidup kita. Dan ngomong straight di dalam hati kita. Dengan tujuan bukan untuk menghancurkan hidup kita. Tapi dengan tujuan mengarahkan hidup kita ke nilai yang seharusnya kita ada di sana. Nah, problem seorang Saul adalah dia gak melihat Samuel sebagai pemimpinnya. Dia gak melihat Daud sebagai seseorang yang seharusnya dia kasih. Dia gak lihat sahabat-sahabat sekelilingnya itu sebagai sahabat-sahabat yang seharusnya bisa berbicara dan mengingatkan dia. Nah, orang yang tumbuh dengan kacamata yang seperti ini, maka kemana-mana dia gak bisa percaya dengan gereja. Kemana-mana dia gak bisa percaya dengan komunitasnya. Kemana-mana dia gak bisa bertumbuh. Kemana-mana akan jadi orang yang komplain. Kemana-mana terus kacamatanya gak ketidakpuasan yang dia bangun. Pertanyaannya adalah, akankah kita menjadi jemaat yang modelnya begini terus-menerus? Area ini tidak akan membuat seseorang mengalami pertumbuhan. Kalau ngomong gereja nggak sempurna, tidak ada gereja yang sempurna. Kalau ngomong pemimpin nggak sempurna, tidak ada pemimpin yang sempurna. Kalau ngomong anak rohani kita nggak sempurna, nggak ada anak-anak cek yang sempurna. Ini bukan ngomong siapa sempurna dan siapa tidak sempurna. Tapi ini tentang keputusan kita, bahkan di tengah-tengah ketidaksempurnaan untuk kita tinggal di kolam yang benar. Dan di titik itulah Tuhan jagain kolam yang tidak sempurna itu. Supaya semua orang saling dibentuk, saling diproses. Dan arahnya ke arah Kristus. Hidup kita bertumbuh. Orang di sekeliling kita bertumbuh. Lingkungan kita semua juga akan mengalami sebuah pertumbuhan. Tapi di atas semuanya itu hanya bisa terjadi. Kalau kita mencemplungkan diri kita di kolam yang benar. Dan inilah yang terjadi pada seseorang yang namanya Saul. Dia tidak memiliki hubungan yang sehat dengan pemimpin-pemimpin yang ada di sekelilingnya. Hari ini yuk sama-sama bangun area itu dengan sengaja Bapak Ibu Saudara. Kita punya CG, kita punya komunitas, kita punya tempat untuk kita bertumbuh bersama. Dan di tempat itu ada movement, di tempat itu ada kegerakan Tuhan. Di tempat itu ada tempat untuk kita having fun. Tapi di tempat itu juga ada tempat untuk kita bertengkar, bukan? Di tempat yang sama ada tempat untuk kita dimuridkan. Di tempat yang sama ada tempat juga untuk kita menikmati berkat. Silih berganti sesuai dengan momentumnya. Tapi di tempat itulah kita ditempa. Di tempat itulah kita menjadi kuat. Di tempat itulah kita melompat lebih tinggi. Dan bersepakat dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Hari ini saya ingin memobilisasi setiap orang yang ada dalam gereja ini. Yuk sama-sama kita tumbuh bareng di kolam yang benar. Katakan amin. Kita tumbuh bareng di kolam yang benar. Yuk sama-sama kita ada di sana. Anda bukan penonton tapi kita pelaku kegerakan. Minggu depan kita punya ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah. Ya, tadi di ibadah kedua saya cerita bahwa setiap temukan satu orang berharga. Karena satu orang itu berharga di mata Tuhan. Temukan satu orang itu. Jangan-jangan itu adalah saudara. Jangan-jangan itu adalah mertua Anda. Jangan-jangan itu adalah orang yang tinggal di rumah Anda. Jangan-jangan itu adalah orang yang Anda tahu ada di hati Anda terus-menerus. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Inilah waktunya kita bersepakat. Kita ada di kolam yang benar. Kita terlibat dalam kolam itu. Masuk dalam kegerakan Tuhan. Sekaligus kita sendiri juga digembalakan. Lewat kolam itu. Dan bersama-sama kita bertumbuh. Bersepakat untuk membangun kegerakan Tuhan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama dengan sengaja. Area ini adalah area yang penting. Dan problemnya adalah Saul gak punya circle ini. Dia seorang pemimpin atau dia seorang yang pria yang dia jalan ke depan, dia gak peduli dengan siapapun. Dia gak peduli dengan Samuel, dia gak peduli dengan yang ada di belakangnya, dia gak peduli dengan timnya. Pokoknya dia maju aja semau-maunya dia. Akibat dari dia gak punya relationship yang benar sejak awal di hadapan Tuhan. Sehingga akhir hidupnya dia menjadi orang yang tidak bisa melihat hati Tuhan. Dan setiap relationship yang Tuhan usahakan untuk bangun di dalam kehidupan seseorang namanya Samuel. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita kejebak menjadi jemaat dengan cara berpikir yang seperti ini, maka kita akan kejebak. Kita akan punya cara pandang kita sendiri. Kita tidak mengizinkan seseorang atau situasi ya, mengoreksi, mengerjakan hidup kita, membentuk hidup kita untuk membuat lompatan-lompatan berikutnya bersama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, yuk sama-sama. Milikilah hubungan yang sehat dengan pemimpin-pemimpin yang ada di sekeliling Anda. Karena dari tempat itulah kita punya satu kolam yang sama menuju ke pertumbuhan berikutnya bersama dengan Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, yuk sama-sama.